तारिक, बात क्या है? अमन, उस पार मिलूंगा तुम्हें। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mission Majnu. Film ini rilis tahun 2023 menceritakan tentang Agent Rao dalam misi penyamaran untuk menyelidiki keterlibatan Pakistan dalam pembuatan senjata nuklir. Seperti apa kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Rawalpindi, Pakistan 1974. Tarik yang baru saja menyelesaikan ibadahnya langsung menemui Anwar untuk bisa memberikannya pekerjaan baru sebagai penjahit seragam untuk tentara Pakistan. Anwar memberikannya percobaan pekerjaan menjahit. Tarik yang tengah mengikuti pelatihan tersebut bisa melewatinya dengan baik dan ia akan dibayar 300 rupiah oleh pemilik toko seragam tersebut. Tarik yang memperhatikan seorang gadis di depannya mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh pemilik tempat tersebut. Tak lama Tarik diberitahu kalau gadis yang diperhatikannya itu bernama Nasrin yang merupakan gadis buta sejak lahir. Tapi walaupun buta, Tarik tetap tertarik kepadanya dan mencoba untuk mendekatinya. Setelah yakin, ia mengatakan kepada keluarga Nasrin kalau ia benar-benar mencintainya dan ingin menikahinya. Momin yang merupakan paman Nasrin merasa keberatan untuk melepaskan Nasrin dengan Tarik. Tapi Nasrin yang juga mencintainya menyetujui untuk menikah dengan Tarik. Hingga pernikahan pun dilakukan. India tahun 1974. Percobaan senjata nuklir telah dilakukan. Sementara di kantor pusat BIN, Alam yang telah merapikan ruangannya terkejut ketika diminta untuk melihat berita yang menyiarkan tentang percobaan peledak yang telah dilakukan oleh pihak Pakistan dan melakukannya di tanah India. Ia terperangah seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba mendatangi kantor Perdana Menteri untuk membicarakan hal ini. Mereka khawatir akan kembali dikhianati oleh pihak Pakistan. Mereka mau India membuat peledak nuklir untuk menjaga pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Pakistan kembali pada mereka. Sementara di Pakistan sendiri siap untuk membuat peledak nuklir dan mendatangkan Aki Khan yang merupakan ilmuwan paling berbahaya di dunia. Ia menjadi aset terpenting untuk Pakistan. Proyek tersebut dinamakan Proyek 706 yang merupakan proyek rahasia utama Pakistan. Rawalpindi 1977. Kehidupan rumah tangga Tarik dan Nasrin pun berjalan sempurna. Mereka hidup dengan sangat bahagia walaupun Nasrin buta, tapi dengan sabar dan penuh kelembutan, Tarik mau nerimanya dengan tangan terbuka. Rapat umum Perdana Menteri Kanpur. Kepala Rao yang datang dari Delhi langsung melaporkan kepada Perdana Menteri tentang pembuatan nuklir yang dilakukan oleh Pakistan. Bahkan ia juga melaporkan Pakistan telah membeli komponen nuklir yang terlarang di pasar gelap. Tuan Kao yang merupakan kepala Rao khawatir karena usaha India membuat nuklir telah digagalkan. Dan kini mereka ingin membuatnya sendiri. Kao menginginkan memberikan kebenaran pada dunia kalau India tidak salah. Namun ia sendiri belum mengetahui tentang keberadaan tempat di mana pembuatan nuklir ilegal tersebut dilakukan. Karena tidak ada yang tahu di mana dan kapan Pakistan melakukan uji coba setelah peledak nuklir tersebut selesai dibuat. Tarik diam-diam menerima telepon dari rekannya. Ia yang merupakan intelijen Rao memang dipercaya untuk bisa masuk ke keluarga Nasrin. Ia mendapatkan tugas dengan nama Operasi Majnu, di mana ia harus menemukan lokasi pembuatan peledak nuklir ilegal yang tengah dibuat oleh Pakistan. अमनदीप सिंह। Tarik mulai melakukan tugasnya. Ia mendatangi sebuah kedai rokok dengan menyebutkan kode rahasianya gorila. Di sebuah ruangan kecil ia diberikan satu unit senjata juga beberapa perlengkapan lain yang digunakan untuk misinya. Namun Tarik menolak senjata tersebut dan hanya mengambil uang yang disisipkan Aslam di mejanya. Aslam melaporkan semua yang telah dilakukan oleh Tarik dan ia diminta untuk mengawasi Tarik bahkan menghabisinya bila ia mengacaukan rencananya. Kau mulai menemui calon Perdana Menteri baru yang akan menggantikan Perdana Menteri kali ini.
Ia meminta kau untuk menghentikan investigasi yang telah dilakukan karena ia menganggap investigasi tersebut buang-buang waktu dan juga uang. Tapi kau tetap pada pendiriannya. Ia tidak ingin memicu perang dunia ketiga. Tapi penjelasan kau tidak membuatnya mengiyakan. Ia mau tetap kau menghentikan investigasi ini. Kau mengambil jalan untuk mengundurkan diri dari Rao, tapi ia tetap memantau pergerakan dan investigasi yang dilakukan di Pakistan. Tariq masih menyelidiki kediaman Khan dan mendapatkan informasi dari wanita tua yang merupakan tetangga Khan. शुक्रिया ऊंचा लंबा बच्चे नहीं थे इनके Setelahnya ia mencari lagi di tempat berbeda informasi tentang Khan. Ia sangat terkejut ketika tahu Khan yang merupakan ilmuwan yang membuat peledak nuklir tersebut. Laporan yang diberikan oleh Tariq pun tidak pernah dihargai oleh Misra karena ia selalu menelanjangi kesalahan ayahnya pada dirinya. Setelah memutuskan teleponnya dengan Misra, Tariq terkejut karena ia bertemu dengan ayah Nasrin dan mulai mencurigainya. Misra yang tahu tentang hal itu meminta Amandip untuk menghabisi ayah mertuanya sendiri. Namun Tariq tidak bisa melakukannya. Hingga Misra meminta Aslam untuk melakukan tugasnya. Di tengah hujan yang turun malam itu, rumah Tariq diketuk keras oleh Aslam yang telah membawa senjata dan siap untuk menembak. Sementara Khan menerangkan kepada Perdana Menteri tentang semua yang telah ia lakukan. Tapi tiba-tiba penjelasannya terhenti ketika Jenderal Zia-ul Haq datang menemui mereka. Jenderal mengatakan kalau Perdana Menteri harus dibawa karena telah melakukan korupsi. Mereka membawa Perdana Menteri dengan tangan diborgol, sementara Rasul yang telah meninggal akibat tembakan dari Aslam kini dimakamkan. Tariq teringat apa yang terjadi malam itu. Ia mendapatkan ketukan dari Momin dan mengatakan kalau Rasul telah meninggal dunia. Tariq mendatangi Aslam dan mencoba memberikannya pelajaran. Tapi tiba-tiba Raman Singh datang dan melerai mereka. Ia mengaku sebagai anak buah Sarma juga. Mendengar hal itu, Tariq merasa kesal dan ingin pergi. Tapi saat Raman Singh menyebut nama Khan dan ia juga menyelidiki tentang Khan juga dan ia bisa diajak kerjasama untuk mendapatkan semua informasi tentang Khan. Lokasi pembuatan nuklir yang diketahui di Quetta mendapatkan respon baik dari semua pejabat Rao. Sementara di Pakistan, Jenderal Zia-ul Haq berhasil menduduki kursi pemerintahan, menggantikan Perdana Menteri yang telah tertangkap sebagai pejabat korup. Nasrin yang kehilangan ayahnya merasa sangat sedih, bahkan ia sendiri tidak pernah tersenyum pada siapapun. Sementara Tariq mencari informasi tentang pesanan seragam yang semakin meningkat membuatnya curiga. Tariq menemui Aslam dan Raman Singh untuk mencari tahu lagi tentang misinya. Namun Tariq masih kesal dengan Aslam yang telah menghabisi Rasul, mencoba melupakannya setelah mendengar nasihat dari Raman Singh. Tiba-tiba Tariq mendapatkan ide untuk bisa mengelabui mereka. Ia mendekati mobil pembawa seragam yang baru selesai dijahit dan sedikit merusaknya. Di tengah perjalanan, Tariq bersama Raman dan Aslam menyamar menjadi anggota polisi dan memeriksa isi dari truk yang dibawa oleh tentara. Ia membuka satu persatu kardus tersebut dan menekan mereka untuk mengatakan barang-barang tersebut yang akan dikirim. Mereka pun menyebut nama Kahuta yang merupakan kota kecil yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. रावलपिंडी से सिर्फ 1.5 घंटा दूर Jenderal Zia-ul yang dikirimkan manisan dari Perdana Menteri India, ia memuji manisan tersebut dan membawanya ke meja di mana anak buahnya tengah berkumpul. Mereka menikmatinya sambil membicarakan tentang pembuatan peledak nuklir di Kahuta. Mereka bahkan membahas untuk menghabisi orang-orang India yang ada di Kashmir untuk mengalihkan perhatian. Tariq dan kedua rekannya telah tiba di Kahuta dan mencoba mencari tahu semuanya lebih baik lagi. Tariq mencoba berpura-pura mencari pekerjaan, hingga seorang penjual kopi memintanya untuk ikut dalam pendidikan militer di balik bukit. Tariq dan Aslam mulai pergi ke balik bukit. Keduanya terkejut ketika melihat penjagaan ketat dilakukan di tempat itu. Tariq mencoba memanjat tebing dan melihat pabrik besar di tempat itu. Tapi saat ia ingin mengambil gambar, sebuah tembakan meluncur ke kakinya. Dengan cepat ia menyembunyikan kameranya. Bersama Aslam, ia mengaku tersesat. Aslam mulai diperiksa petugas dan tidak menemukan apapun. Namun saat Tariq diperiksa, mereka mulai khawatir. Namun di saat bersamaan, Tariq yang melihat seekor anak kambing langsung mengaku itu adalah kambing miliknya. Tentara penjaga tersebut pun mempercayainya dan mengizinkan mereka membawa kambing tersebut. Setelah aman, mereka mulai melaporkan kepada Sarma tentang apa yang telah mereka dapatkan. Tapi Sarma tidak mempercayai apa yang mereka sampaikan dan percaya kalau pihak Pakistan mendirikan di Quetta bukan di Kahuta. Samra menekan Raman untuk memberikan bukti yang lengkap untuk mereka. Bisa mendapatkan semua untuk menyerang Pakistan. Ia diberi waktu 48 jam untuk bisa menyerahkan bukti yang pasti atau bila tidak Tariq akan diminta pulang ke India. Tariq menyetujui semua yang diperintahkan walaupun Sarma menolaknya karena ia khawatir dengan keselamatan Tariq. Tapi Tariq tidak peduli, ia hanya ingin membersihkan nama ayahnya.
Ia juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah membuatnya menjadi intelijen yang bisa diandalkan seperti saat ini. Aslam dan Rahman pun akhirnya menyetujui keputusan Tariq untuk pergi ke balik bukit desa Kahuta. Mereka mulai menyiapkan semua yang akan mereka perlukan. Tariq mendatangi tukang cukur yang ada di tempat itu dan mulai memperhatikan semua pergerakan yang ada di tempat cukur tersebut. Banyak pelanggan yang datang merupakan tentara, sementara Aslam dan Rahman pura-pura berkelahi dan Tariq mencoba mengambil rambut tentara yang berserak di lantai. Setelah bisa mengendalikan semuanya, mereka pun pergi. Tariq berencana membawa rambut tersebut ke India melalui kereta api di Lahore. Tariq mulai mencoba memasuki kereta api dengan mencuri dompet penumpang di kamar kecil. Ia pun berhasil mengelabui petugas dan berhasil masuk ke kereta yang akan membawanya ke India. Tapi petugas menemui pemuda yang telah dilumpuhkan oleh Tariq. Petugas mulai mencari keberadaan Tariq yang menggunakan dokumen palsu. Menyadari kesalahannya, Tariq mulai mencoba menyelamatkan diri. Bahkan ia hampir terjatuh saat petugas akan menangkapnya. Ia menaiki atap kereta dan dikejar oleh tembakan dari senjata api petugas. Perkelahian pun terjadi di atap kereta tersebut. Tariq mencoba mencari cara untuk bisa lolos dari mereka. Hingga saat di jembatan, ia melompat dan langsung dihujani peluru oleh tentara penjaga tersebut. Tariq mencoba diri dulu di dalam air. Setelah merasa aman, ia keluar dari tempat itu dan mulai mencari Aslam dan juga Rahman. Tak lama, Tariq langsung menelpon Sarma dan menjelaskan apa yang telah ia lakukan. Ia mengatakan telah menyelipkan sebungkus rambut dari petugas Kahuta yang telah terpapar radiasi setiap hari di balik bukit Kahuta tersebut. Ia mengatakan waktu Sarma hanya 12 jam agar bisa menemukannya. Sarma terdiam dan mulai melakukan apa yang dikatakan oleh Tariq. Sandip mulai memeriksa tas yang dimaksud oleh Tariq. Mereka membawa sampel rambut tersebut ke Delhi. Pangkalan udara Nazrim Israel sudah mulai membentuk serangan yang akan menyerang Quetta. Mereka telah meluncurkan pesawat-pesawat tempur yang terbaik. Sementara Sarma terkejut ketika mendengar dari petugas laboratorium kalau rambut tersebut memang mengandung uranium, bahan utama pembuat peledak di Kahuta. Sarma langsung pergi dari laboratorium dan meminta timnya untuk menghentikan Israel menyerang Quetta. Dengan cepat berita itu menyebar. Namun pihak Israel yang telah menyiapkan angkatan udaranya terkejut ketika serangan harus dibatalkan. Beruntung semua belum terlambat dan mereka kembali memulai misi baru untuk bisa menggagalkan proyek besar di Kahuta. Tapi lagi-lagi Perdana Menteri tidak menyetujuinya. Sarma mengabarkan Tariq dan kedua rekannya. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya karena telah beranggapan buruk tentang Tariq. Ia bahkan terang-terangan menyebut Tariq sebagai patriot. Ia dengan bangga menyebut Amandip Singh sebagai prajurit sejati. Mendengar hal itu, air mata Tariq mengalir bahagia. Perdana Menteri menelpon Jenderal Ziaul dan menanyakan langsung tentang pembuatan peledak nuklir kepadanya. Ia juga membicarakan tentang Kahuta. Jenderal merasa terpojok dengan serangan dari perkataan yang diucapkan oleh Perdana Menteri India. Ia bahkan sangat marah ketika Perdana Menteri mengatakan kemarahannya dan akan menyerang Pakistan tanpa ampun. Ia menekan Aki Khan dan rekannya Faisal untuk menutup proyek mereka di Kahuta. Jenderal Ziaul mulai menekan anak buahnya untuk mencari orang India yang berhasil menyusup dan menghancurkan mimpinya. Semua mulai bekerja keras untuk mendapatkan intelijen tersebut. Tariq yang sudah mendapatkan tiket keberangkatan mulai menyiapkan semuanya dan membakar semua bukti-bukti yang memberatkan dirinya. Tariq mulai curiga saat telepon di kediamannya mulai diputus. Aslam terkejut ketika didatangi petugas. Dengan cepat ia melakukan perlawanan. Ia menembaki semua yang ada di tempat itu, namun karena kehabisan peluru, ia terkena beberapa peluru dan harus tewas di tangan mereka. Semua utusan jenderal menghabisi orang-orang yang telah mengadakan hubungan telepon ke Delhi. Rahman yang tiba di tempat Aslam terkejut ketika melihat sebuah peluru tertinggal di halaman rumah Aslam dan lebih terkejut lagi ketika melihat Aslam tewas tertembak. Ia melajukan mobilnya dan berharap bisa bertemu dengan Tariq. Harapannya pun terkabul ketika ia bertemu dengan Tariq di pertengahan perjalanan. Rahman meminta Tariq untuk pergi jauh dari Pakistan. Tariq pun menurutinya dan mereka kembali berpisah kemudian berharap bisa bertemu di India. Tariq dan Nasrin pun pergi menuju bandara. Sementara keluarga Momin yang telah didatangi oleh anak buah jenderal merasa bingung dengan pemeriksaan. Mereka menemukan data tentang kepergian Tariq dan Nasrin ke Dubai hingga mereka mulai memperketat penjagaan ke bandara. Tariq dengan hati yang merasa kacau langsung menuju ruang pemeriksaan dokumen. Ia ingin cepat meninggalkan Pakistan. Tariq. Sementara Rahman mulai tertangkap tangan malah tersenyum karena ia telah memasang peledak hingga menghancurkan anak buah jenderal.
Anak buah jenderal mulai memasuki bandara dan Tariq membawa Nasrin secara perlahan meninggalkan semuanya. Tariq dan Nasrin yang telah berhasil melewati imigrasi merasa tenang, tapi Nasrin mengeluhkan sakit pada perutnya karena mereka melangkah terlalu cepat untuk ukuran wanita hamil sepertinya. Untuk mempercepat langkahnya, Tariq membawakan sebuah kursi roda dan bisa meninggalkan bandara ini dengan cepat. Tapi Tariq yang yakin akan tertangkap memberitahu semua uang yang ia simpan untuk Nasrin. Ia juga bahkan memberitahukan nama untuk calon anak mereka. Ia mencari cara untuk membiarkan Nasrin lolos dari petugas. Ia berteriak hidup India untuk mengalihkan anak buah jenderal yang ingin menangkap dan memeriksa Nasrin. Mereka pun langsung menyerang Tariq. Perkelahian terjadi di antara mereka. Tariq mencoba menghindari kejaran mereka untuk bisa cepat tiba di pesawat, tapi kakinya tertembak dan ia tertangkap. Tapi ia terus mencoba meloloskan diri dan pergi ke pesawat dengan menyandra anak buah jenderal. Usaha yang dilakukan Tariq pun sia-sia. Pesawat telah pergi meninggalkan bandara dan ia sendiri harus menghadapi anak buah jenderal seorang diri hingga menemui ajalnya. Nasrin yang telah tiba di Dubai merasa sedih karena ia sadar kalau ia telah seorang diri berada di Dubai. Tak lama, Kao datang menjemputnya dan menyerahkan surat yang Tariq buat sebelum ia meninggal dunia. Ia membaca surat tersebut dengan penuh air mata saat tahu kebenaran tentang suaminya. Sejak pengorbanan yang dilakukan oleh Amandip dan teman-temannya, nuklir rahasia di Kahuta diketahui oleh dunia. Tapi Jenderal Zia terus menyangkal semuanya dan berbeda dengan Aki Khan yang mengiyakan pembuatan nuklir tersebut dan menjual proyeknya pada Korea Utara. Film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Mission Majnu. Nasrin pada akhirnya harus mengorbankan diri agar berhasil mengungkap keberadaan senjata nuklir di Pakistan. Namun demikian, pengorbanan tersebut berhasil mengungkap adanya senjata nuklir di Pakistan yang kemudian diketahui oleh seluruh dunia. Semoga sahabat-sahabat terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lainnya hanya di SLMT TV. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.